Halo, nama gue Akbar Rais. Gue seorang profesional drifter dan juga seorang content creator. Gue udah mulai menggeluti mobil kurang lebih 13 tahun. Pastinya persiapan untuk menjadi seorang drifter yang pasti satu memiliki kendaraan. Karena itu merupakan salah satu senjata buat seorang drifter. Dan yang pastinya harus punya nyali dan juga harus punya keberanian. Intinya sih di situ sih. Pertama kali nonton film, sebuah film Tokyo Drift, terus akhirnya kayak ngelihat satu hal yang lain dari otomotif dan akhirnya mulai mencoba belajar sendiri, belajar dari YouTube. Sebenarnya ya abis nonton, abis itu terinfluence sama teman-teman yang emang udah mulai duluan pada saat itu. Tiba-tiba lagi di dalam mobil diajakin ngedrift gitu yang kita nggak tahu. Awalnya juga sempat ketakutan, tapi abis itu penasaran. Akhirnya jadi mulai belajar deh. Papa sih. Jadi masa mudanya dia seorang pereli, tapi setelah berkeluarga dia berhenti. Pertama maksa gue untuk ngerti mobil sebenarnya. Gue nggak terlalu tertarik. Tiba-tiba gue tertarik dan bokap gue malah nggak support sebenarnya. Jadi akhirnya gue mulai duluan tanpa support dari bokap. Sampai pada akhirnya jadi kebetulan bokap almarhum 2013 gitu dan gue mulai start itu kan 2007, 2006, 2007 sampai perjalanan sampai bokap almarhum itu sama sekali nggak disupport sih. Dalam artian nggak disupport tuh nggak disupport biaya, tapi dia tetap mensupport kayak di luar tetap membanggakan gitu. Cuman nggak pernah support secara langsung kayak oke, lo hebat gitu, nggak pernah sih. Gue selalu ngelihat ke luar negeri, di mana profesi seorang professional driver itu sangat keren lah dan sangat dihargain di luar. Tapi kenapa di Indonesia nggak bisa? Lalu kita ngelihat di Indonesia ini kebanyakan orang yang terjun ke balap, mereka berpikir kalau di Indonesia ini cuma ngebuang-buang uang kalau kita ikut balapan. Tapi di situ gue berpikir out of the box, di mana gue bisa ngebalikin semuanya. Saat ini gue mengikuti perkembangan zaman. Contohnya dengan gue bikin YouTube, itu merupakan salah satu menjaga eksistensi gue untuk berada di ranah drifting ini sendiri. Dan itu juga salah satu merupakan ajang gue untuk memperkenalkan drifting ini sendiri. Karena di Indonesia drifting ini baru tahun 2009 kejuaraan pertama yang resmi yang ada di Indonesia. Udah pasti anak-anak otomotif ngelihat. Lalu yang kedua juga anak-anak muda yang baru berkembang belajar mobil lah ya. Baru belajar memain mobil, rata-rata mereka juga suka nonton kontennya sih. Karena konten yang gue bikin itu nggak melulu soal drifting, tapi juga tentang edukasi modifikasi, terus juga experience sama mobil-mobil yang udah dimodifikasi gitu. Yang pertama, kita nggak biasa di depan kamera, akhirnya jadi terbiasa. Itu adalah kesusahan yang paling pertama. Yang kedua, konten. Otomotif itu sangat segmented dan sangat susah untuk bikin kita lebih cepat dikenal sama orang lain, apalagi kita tidak berhubungan dengan ATPM. Jadi kita berhubungan dengan dunia modifikasi dan dunia balap. Jadi itu hambatannya sih di situ. Akhirnya dengan beberapa hambatan-hambatan itu kita menemukan pemikiran yang out of the box lagi. Kenapa kita nggak gabungin aja nih antara motorsport dan entertainment? Dan kebetulan drifting ini bisa disebut juga entertainment. Jadi akhirnya kurang lebih itulah problem solvingnya pada saat punya masalah seperti itu. Kalau mobil drifting sendiri ada beberapa, cuman yang sering dipakai sekarang yang di samping ini BMW M46. Kita lagi ngedevelop karena mobilnya seneng aja sih, lucu aja gitu. Nggak terlalu baru juga dan nggak terlalu lama juga. Jadi masih bisa dibilang menengah lah ya, jadi orang-orang masih bisa menggapai lah kalau mau beli mobil kayak gini gitu. Kalau bicara keunggulannya banyak banget nih, soalnya mobilnya udah dirombak habis, semuanya yang kepake di sini cuma tinggal chassis dan bodi. Semuanya udah kita rubah, dari segi mesin, kaki-kaki, sampai ke komputer dan interior pun udah kita rubah total. Jadi kalau bisa dibilang tanya keunggulannya, mungkin horsepower ini di atas rata-rata mobil kenceng lah. Pertama kali waktu itu ikut kejuaraan internasional, tepat sebulan sebelum almarhum papa, dan alhamdulillah kita dapat juara 2. Pas waktu kita balik dari Malaysia, kita balik bawa piala, terus yang ditanya tuh bukan anaknya dulu, mana pialanya gitu. Terus disandingkan dengan piala rallynya papa. Jadi itu momen yang gak bakal dilupain sih. Dan the one and only pertama kali dia ngomong kayak bangga punya anak gitu kan.
Oke, tips menjadi seorang drifter yang pertama harus sering rajin latihan karena kita itu bisa karena terbiasa. Intinya terus yang kedua juga jangan pernah takut kalau gagal, coba lagi sampai berhasil. Yang lebih detailnya ya pasti tadi yang pertama harus punya mobil dan penggerak roda belakang karena drifting itu wajib menggunakan mobil penggerak roda belakang. Dan yang kedua, mobilnya harus sedan, nggak boleh SUV. Karena ketika kita menggunakan SUV itu kebalik, pasti gampang banget kebalik. Itu sih yang paling penting. Yang ketiga, kita tahu dulu knowledge dasarnya drifting seperti apa, kita coba search dulu cara-caranya, tekniknya dulu. Jadi kita tahu secara teorinya baru ke praktek. Jangan pernah takut buat mencoba, karena kalau kita mencoba, at least kita dapat 50% kemungkinan. 50% gagal, 50% berhasil. Tapi setidaknya kita udah pernah mencoba. Dibanding kita nggak pernah mencoba, kita 100% nggak pernah berhasil.